21, 20 Mei, 22 Mei, saya kurang lebih di sekitar September, jelang pelantikan Presiden Jokowi pada waktu itu. Oke. Saya ditangkap. Oh, ini belakangan. Kalau Bang Iwan hitungan hari ya waktu itu? Iya. Ditangkap. Hitungan hari, ya kalau saya ditangkap karena saya menjadi target operasi. Kalau kita aktivis tidak ditangkap, berarti memang dia bukan target operasi. Saya saksi, saya udah kenal Bung Ipang ini bertahun-tahun. Dan baru kali ini ia berapi-api ngomong seperti ini. Saya yakin ia ngomong dari hatinya dia. Meskipun soal kebenaran perlu dibuktikan. Ya. Terutama soal gerbong tadi. Saya perlu untuk konfirmasi soal itu. Silakan, Bung Semar. Ya, soal apa ini? Gerbong tadi, ada gerbong tidak matahari kembar. Saya tahu arahnya kemana, geng Solo dan lain sebagainya. Silakan jawab. Ya kalau dibangun logikanya para menteri yang disebut itu bagian dari geng Solo, berarti Pak Prabowo itu bagian dari geng Solo juga itu. Karena dia kan bagian dari kabinetnya Pak geng Solo. Kalau logikanya itu soal menteri-menteri yang disebut ya. Tapi saya jauh lebih tertarik begini. Ada dua hal yang menjadi penting dalam diskusi kita malam ini. Itu terkait bahwa aksi massa yang rusuh, yang anarki, dan aksi demonstrasi. Nah, ada tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh dan lain sebagainya, termasuk soal dituntaskannya RUU perampasan aset, bagaimana kesenjangan sosial ekonomi yang akhirnya kita melihat tidak ada empatinya, empati dari para anggota DPR, joget-joget dan lain sebagainya. Terus statement yang disampaikan juga seringkali blunder, dan itu harusnya diselesaikan dengan tuntas, tidak nonaktif, copot harusnya. Dan kalau misalnya Pak Prabowo memanggil ketua umum partai yang ada praksinya di DPR dan sudah menyampaikan ke publik bahwa sudah ada komitmen untuk menindak tegas, buktikan komitmen itu, karena memang yang bicara presiden ketika bertemu dengan para ketua umum, buktikan. Karena masih ada juga tuntutan-tuntutan dari masyarakat terkait beberapa anggota partai yang sampai saat ini juga belum dikenakan sanksi. Nah, sanksi nonaktif pun jadi akhirnya debatable. Karena menurut aturannya, nonaktif itu kan bisa diaktifkan kembali, masih bisa menerima dan lain sebagainya. Fungsinya aja yang hilang, tapi statusnya tetap sebagai anggota dewan. Dan itu harus dituntaskan, copot atau mengundurkan diri. Persoalannya memang para anggota dewan ini kan sayang sekali dia melepaskan posisinya, jabatannya, karena sudah merasa mengeluarkan begitu banyak sumber daya dan lain sebagainya, sehingga menahan-nahan, jadi mencari celah terus. Dan menurut saya mau itu Eko Patrio, mau Uya dan lain sebagainya, copot atau mengundurkan diri sekarang juga, kan begitu. Nah, persoalan bahwa memang aksi demonstrasi itu kan harus ada goalnya, Iman. Jadi kalau kita demo menuntut, kita minta yang dituntut itu diakomodir. Nah, sekarang akomodir bagaimana? Kalau itu yang diminta, lakukan. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan tokoh lintas agama sudah clear. Disampaikan oleh tokoh lintas agama, Pak Prabowo juga menyampaikan akan memperjuangkan semaksimal mungkin soal undang-undang perampasan aset. Itu poin. Tinggal bagaimana kita mengawal, bagaimana kita mempressure supaya undang-undang itu memang bisa terrealisasi dengan cepat. Nah, pembenahan ini yang menurut saya itu yang menjadi concern kita, bahwa tidak ada lagi, mudah-mudahan anggota dewan sudah tidak ada lagi yang flexing, sudah tidak ada lagi memikirkan diri sendiri, karena kita semua pasti sepakat Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, itu yang paling penting. Dan bicara aksi, anarkisme dan lain sebagainya, ya tentu kita juga sepakat sejak awal bahwa kerusuhan, anarki dan lain sebagainya itu sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas, karena itu yang merugi juga kita semua. Rakyat Indonesia yang rugi ketika ada fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan ini ditindak. Nah, dua hal ini yang menjadi penting catatan kita ketika peristiwa yang begitu besar yang menyita semua perhatian, bahkan presiden pun menjadi sangat konsen untuk menyelesaikan kasus ini sampai membatalkan perjalanan ke Tiongkok. Jadi menurut saya, coba kita untuk memberi ruang pemerintah, memberi ruang aparat dan lain sebagainya untuk coba satu persatu akan diselesaikan. Dan saya meyakini betul ini dalam proses penyelesaian, termasuk tadi siapa yang mendanai, siapa yang menjadi oknum dan lain sebagainya. Sabar, insya Allah semua akan terungkap dengan cepat, dan hargai proses yang sudah dilalui. Dan sekarang sudah
sudah semua apa yang disebut tadi Aiman dan lain sebagainya akan diperiksa, diselidiki apakah memang ada keterlibatan dan lain sebagainya. Oke, Tapi baik. anggota dewan jangan lagi nir empati dan menurut saya itu melukai rasa keadilan masyarakat. Itu jauh Baik, lebih penting ya. nanti kita berikan kesempatan lagi. Tadi ada ya, Anda datang ke sini, Anda mau menyampaikan sesuatu, silakan perkenalkan diri. Ya, makasih Mas Aiman. Ya. Udah diberi kesempatan. Saya Akbar Hussein dari Gerakan Pendukung Prabowo 08. Oh, banyak Pak. Relawan. Pak Prabowo di sini. Oke. Yang jelas saya simak diskusi malam ini bahwa dan saya melengkapi bahwa dalang ataupun siapa yang mendanai ini kebetulan saya juga bekas tahanan politik Mas Imam. Saya korban tragedi Bawaslu juga 2019 Oh, Anda sempat di penjara kemarin. juga? Ya, saya di penjara 1 tahun oleh rejim kemarin, rejim Pak Jokowi. Bersama ditahanan dengan Bang Iwan Komando seperti itu. Dan ini peristiwa ini saya pikir beda-beda tipis lah. Antara 2019 yang kemarin dengan beda-beda saat ini. tipis. Saya dituduh makar Ya. dengan bahan peledak, digulung oleh aparat kepolisian, gabungan, Densus dan lain-lain, ditangkap, kita juga diperiksa. Dalam waktu berapa itu? Berapa kali 24 jam Anda ditangkap dari kejadian itu? Tanggal 22 Mei kalau nggak salah. Enggak. Jadi jeda waktu Bang Iwan tanggal bulan Mei-nya 22 Mei saya kurang lebih di sekitar September jelang pelantikan Presiden Jokowi pada waktu itu. Oke. Saya ditangkap. Oh, ini belakangan. Kalau Bang Iwan hitungan hari ya waktu itu. Iya. Ditangkap. Hitungan hari ya, kalau saya ditangkap karena saya menjadi target operasi. Kalau kita aktivis tidak ditangkap, berarti memang dia bukan target operasi. Saya, Bang Iwan, itu adalah target operasi. Seperti juga Mas Budiman Sujatmiko di tahun 96 ya, 97 seperti itu. Dan bagi saya bahwa gerakan teman-teman pada saat ini Mas Aiman, di era Pak Prabowo ini adalah koreksi total terhadap hampir 2 semesternya pemerintahan Pak Prabowo. Koreksi ini ya harus menjadi catatan penting gitu kan bagi presiden itu sendiri. Saya loyalis Mas Iman. Kita tidak dapat apa-apa juga mendukung beliau gitu kan sampai saat ini. Dan saya miskin sebagai aktivis. Jadi Mas Budiman saya sambung bahwa kategori miskin bagi kami itu adalah kita tidak digaji Mas Imam. Kami nggak digaji, tapi Mas Budiman sebagai kepala badan selevel menteri, sekarang berapa gajinya? Tunjangannya berapa? 10 tahun jadi anggota DPR, digaji, ditunjang? Kita enggak Mas. Hidup kami ini ya dari Bang Iwan, ngasih bantuan, Bang Dodi, teman-teman yang punya link, punya saudara, keluarga saya sakit atau kita tidak makan. Miskin Mas Iman, Mas Aiman. Karena memang kita mempertahankan nilai-nilai tersebut Mas Budiman. Yang mana saat ini sejalan dengan yang diperjuangkan oleh kawan-kawan. Seperti itu. Dan saya tahu persis hatinya Pak Prabowo. Saya ikut Pak Prabowo ini sejak beliau ketua umum HKTI tahun 2004. Ketika beliau kalah pada konvensi Partai Golkar. Saya di sayap kepemudanya sebagai pemuda tani Indonesia. Beliau itu memang konsen terhadap perjuangan-perjuangan rakyat kecil Mas Aiman. Duit beliau itu buat bantu petani, nelayan. Kita ikut sejak 2004 ya. Sampai saat ini kurang lebih 22 tahun lah. 2008 beliau maju, 2008 mendirikan Partai Gerindra, berpasangan dengan Bu Mega, kita ikut deklarasi di sampah sana tuh di Bekasi kan. 14 kita tempur, dengan Pak Jokowi kalah, 2019 kalah, kita ditangkap. Ditangkap gitu loh. Dituduh makar. Mau mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, oleh karenanya Mas Aiman bahwa saya apresiasi sekali dengan rakyat bersuara. Ya, jadikan memang ajang ini betul-betul dari bagaimana rakyat ini bisa bersuara terhadap pemerintahan saat ini. Terus menyambung ke Pak Pangi bahwa saya menambahkan, menguatkan lagi bahwa memang proses hukum yang terjadi ketika pengalaman saya ini ditangkap pada waktu itu seperti yang tadi Pak Pangi sampaikan gitu loh. Kita dituduh melakukan makar,
ingin menggagalkan pelantikan presiden, ada ini ada itu. Kita fight Mas di pengadilan. Majelis hakim pada waktu itu bicara ke kami itu, hukuman kalian ini maksimal 20 tahun Mas. Minimal 20 tahun di penjara karena tuduhan makar. Maksimal tuh seumur hidup. Kita fight, kita eksaminasi, kita uji, alhamdulillah vonis saya cuma 13 bulan Mas. Saya menjalininya 1 tahun di penjara. Luar Dimana waktu biasa. itu? Sampai SPK saya itu, Di mana di penjaranya? saya ditahan di Tahti Polda Metro Jaya selama 3 bulan. Terus setelah itu kami dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan Tangerang. Saya di Lapas Pemuda Tangerang Mas, Oke. buatan zaman Belanda. Akhirnya kita fight, kita eksaminasi, tuduhan-tuduhan dari jaksa, penyidik dan lain-lain itu, akhirnya kita divonis, vonisnya itu melanggar ketertiban umum. Jadi pasal-pasal selundupan itu hilang Mas. Pasal makar Hilang. Kayak gitu. Oke. Tidak terbukti. Mengganggu Nah sampai akhirnya ya bagi saya teman-teman pada saat ini tuh saya pribadi memang mengecam lah tindakan anarkis. Tindakan yang merusak. Tapi mohon Mas Bud nih sebagai pemerintah, ruang demokrasi itu juga jangan dipersempit Mas. Seperti itu. Kayak gitu. Ini kalau memang kita konsisten terhadap nilai demokrasi itu, ini harus dijaga terus. Dan saya yakin Presiden paham. Dengan tadi Mas Budiman bahwa bilang eagle view-nya beliau tahu lah, beliau mengerti lah. Dan kalau memang ada dalang, ada yang mendanai itu. Anda yakin itu? Anda yakin itu? Bisa, yakin. Seperti yang tadi Bang Iwan buktikan. Oke, dan Kayak Anda gitu. yakin Karena apa yang memang- disampaikan oleh Bung Pangi, Gini, sebentar Mas Iman. Pak Soleman, atau Bung Ferry? Karena tiga-tiganya berbeda nih. Bung Ferry, tadi saya menarik juga ya Bung Ferry ya. Yang mana? Yang Anda cenderung yang mana? Bahwa ya tiga-tiganya sih sebenarnya gitu kan. Tiga-tiga, oke. Boleh milih ya Mas Aiman ya. Nah jadi ya pada waktu pengalaman saya itu sama. Ini juga tidak ada pemimpinnya gitu kan. Saya cuma aktivis biasa gitu kan, tapi menjadi target gitu. Nah ini mirip-mirip lah kejadian di 25, 28 dan 29 kayak gitu. Jadi saya ya pilihan pada ini Bung Ferry dan Bung Pangi kayak gitu. Oke, baik. Seperti itu. Baik, Itu makasih. terima kasih Mas Makasih, Aiman. baik.